Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Udara sore di kampung kecil itu terasa hangat. Sinar matahari menembus celah dedaunan mangga di halaman rumah kayu yang sederhana. Di teras rumah, seorang wanita berwajah lembut sedang duduk sambil menjemur pakaian. Tubuhnya ramping, kulitnya kuning langsat, matanya teduh meski ada lelah yang sulit disembunyikan. Wanita itu adalah Lestari. Sejak kecil, Lestari terbiasa hidup sederhana. Ayahnya, Pak Saman, seorang tukang kayu yang bekerja dari pagi hingga petang, sedangkan ibunya, Bu Warti, membuka warung kecil di depan rumah. Mereka bukan keluarga yang berkecukupan, tapi penuh kehangatan. Lestari tumbuh dengan didikan untuk menghargai setiap rupiah yang dimiliki. Masa mudanya dihabiskan membantu orang tua. Ia tak punya banyak waktu untuk bersenang-senang seperti teman-temannya. Usai lulus SMA, ia memilih bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong ketimbang melanjutkan kuliah. Disitulah ia belajar mengatur uang, menghitung stok barang, dan berinteraksi dengan berbagai macam orang. Hingga suatu hari, seorang pria datang membeli kebutuhan rumah tangga di toko tempat Lestari bekerja. Tingginya hampir satu kepala di atas Lestari, kulitnya sawo matang, wajahnya tegas tapi ramah. Dia adalah Wahyu. Saat itu, Wahyu baru beberapa bulan bekerja di sebuah perusahaan kontraktor di kota. Pindah dari kota besar ke daerah itu karena proyek yang sedang ia tangani. Pertemuan pertama mereka singkat, hanya sebatas senyum dan ucapan terima kasih. Tapi hari-hari berikutnya, Wahyu sering mampir, entah membeli sabun, gula, atau sekadar roti. Lestari, yang biasanya cuek terhadap pelanggan, mulai mengenalinya dari langkah kaki dan suara salamnya. Lama-kelamaan, mereka mulai berbincang. Awalnya soal barang-barang di toko, lalu merambah ke obrolan ringan tentang hobi dan keluarga. Dari situlah Lestari tahu bahwa Wahyu berasal dari keluarga yang cukup berada di kota. Ibunya seorang pensiunan guru yang dikenal tegas, dan ayahnya sudah lama meninggal. Wahyu berbeda dari laki-laki lain yang pernah Lestari temui. Sikapnya sopan, perhatian, dan punya pandangan hidup yang jelas. Ia sering memuji Lestari karena pintar mengatur waktu dan ulet bekerja. Beberapa kali, Wahyu mengajak Lestari makan di warung bakso dekat alun-alun. Meski sederhana, pertemuan itu membuat Lestari merasa dihargai. Waktu berjalan, hubungan mereka semakin dekat. Wahyu mulai datang ke rumah, bertemu orang tua Lestari. Pak Saman awalnya ragu. Takut anaknya hanya dijadikan pelarian sementara proyek Wahyu di daerah itu selesai. Tapi sikap Wahyu yang konsisten membuatnya percaya. Hubungan itu sampai juga ke telinga ibu Wahyu di kota. Awalnya, sang ibu hanya mendengar cerita Wahyu bahwa ia dekat dengan seorang gadis sederhana dari kampung. Tak ada komentar buruk saat itu, hanya sebuah nasihat singkat, pilihlah istri yang bisa mendukung kariermu, Yu. Wahyu mengangguk, tak menanggapi lebih jauh. 2 tahun kemudian, Wahyu melamar Lestari. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di halaman rumah Lestari. Tidak ada dekorasi mewah atau pesta besar, hanya tenda biru, kursi pinjaman dari tetangga, dan hidangan hasil masakan ibu-ibu kampung. Meski sederhana, suasana penuh doa dan senyum bahagia. Lestari memasuki kehidupan baru dengan hati penuh harapan. Ia membayangkan rumah tangga yang hangat, saling mendukung, dan penuh cinta. Namun, ia belum tahu bahwa pernikahan bukan hanya tentang 2 orang, tapi juga keluarga besar yang membawa sifat, kebiasaan, bahkan ego masing-masing. Wahyu mengajak Lestari tinggal di rumah kontrakan dekat kantornya. Rumah itu kecil tapi cukup nyaman. Dindingnya berwarna krem, ada halaman kecil di depan tempat Lestari menanam bunga kertas. Mereka membagi tugas. Lestari mengurus rumah dan memasak, Wahyu mencari nafkah. Awalnya, semua berjalan baik. Wahyu pulang tepat waktu, mereka makan malam bersama sambil bercerita tentang hari masing-masing. Lestari merasa beruntung memiliki suami yang perhatian. Tapi pelan-pelan, ia mulai merasakan ada jarak yang sulit dijelaskan setiap kali mertua menelepon Wahyu. Mungkin hanya perasaan, pikir Lestari saat itu. Ia tak mau menaruh curiga. Ia hanya ingin menjaga rumah tangga agar tetap harmonis, apapun yang terjadi. Namun, tanpa ia sadari, hari-hari tenang itu hanyalah permulaan dari badai panjang yang akan datang.
Pagi itu, aroma tumisan bawang putih dan cabai menguar dari dapur kontrakan kecil mereka. Lestari sudah terbiasa bangun lebih awal dari Wahyu. Ia akan menyiapkan sarapan, menyapu lantai, lalu merapikan meja makan sebelum suaminya keluar dari kamar. "Yuk, sarapan dulu sebelum berangkat," ucapnya sambil menuang nasi hangat ke piring. Wahyu keluar dengan rambut basah, mengenakan kemeja biru langit yang sudah disetrika rapi oleh Lestari malam sebelumnya. "Wah, tumis kangkung. Pagi-pagi udah bikin ngiler," ujarnya sambil duduk. Lestari tersenyum tipis. "Kangkungnya murah di pasar, cuma 5.000 sekilo. Sekalian irit, kan?" Wahyu mengangguk, lalu mulai makan. Lestari duduk di depannya, menyendok sedikit nasi, tak ingin banyak bicara agar Wahyu bisa menikmati sarapan. Sejak awal pernikahan, Lestari memang sudah membiasakan diri untuk hidup hemat. Gaji Wahyu cukup untuk kebutuhan rumah tangga mereka, tapi ia tidak ingin boros. Setiap akhir bulan, Lestari selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran di sebuah buku tulis, bahkan untuk hal sekecil sabun cuci atau uang parkir. Rumah kontrakan mereka berada di gang kecil yang cukup ramai. Tetangga-tetangga ramah sering menyapa Lestari saat ia keluar membeli sayur. Halaman depan yang mungil ia manfaatkan untuk menanam bunga kertas, cabai, dan serai. Meski sederhana, suasana itu membuatnya merasa nyaman. Beberapa bulan pertama setelah menikah terasa seperti bulan madu yang panjang. Wahyu selalu pulang sekitar pukul 6 sore, membawa oleh-oleh kecil seperti gorengan atau buah. Mereka akan makan malam bersama, lalu berbincang sambil menonton televisi. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang mulai terasa mengganggu Lestari. Hampir setiap 2 minggu sekali, mertua mereka datang berkunjung dari kota. Kunjungan itu awalnya terasa menyenangkan. Mertua membawa makanan, bercerita tentang kabar keluarga besar, bahkan sesekali memberi uang belanja. Tapi lama-lama, kunjungan itu disertai komentar-komentar kecil yang menusuk telinga. "Lestari, ini taplak meja kok warnanya udah pudar? Kamu nggak beli yang baru?" tanya sang mertua suatu sore sambil menatap meja makan. Lestari tersenyum, berusaha menjelaskan. "Masih bagus, Bu. Lagi pula, saya pikir masih bisa dipakai." "Oh, ya kalau menurut kamu bagus, ya. Tapi orang kan kalau lihat, beda ceritanya," jawab mertua sambil menghela napas. Kadang, komentar itu menyasar ke menu masakan. "Wahyu suka ayam. Loh, kenapa cuma masak tahu tempe? Ayamnya mahal, ya?" ucapnya dengan nada yang terdengar setengah bercanda, tapi menusuk. Lestari mencoba menanggapi dengan sabar. Ia tahu, sebagai menantu, ia tak bisa membantah terang-terangan. Tapi di dalam hati, ada sedikit rasa tertekan setiap kali mertua membanding-bandingkan. Suatu hari, saat Wahyu sedang mandi, ponselnya berdering di meja. Nama, Ibu, terpampang di layar. Lestari sempat ingin mengangkat, tapi memutuskan tidak. Setelah Wahyu keluar, ia melihat suaminya bicara cukup lama. Nadanya rendah, lalu sesekali melirik ke arahnya. "Mama cuma nanya kabar," kata Wahyu setelah menutup telepon. Tapi entah kenapa, Lestari merasa percakapan itu lebih dari sekadar kabar. Malamnya, saat mereka hendak tidur, Wahyu berkata, "Besok Mama mau mampir sebentar. Katanya mau lihat rumah kita lagi." Lestari hanya mengangguk. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya kenapa mertua begitu sering ingin melihat rumah, seolah ingin memastikan sesuatu. Keesokan harinya, kunjungan itu benar-benar terjadi. Mertua datang membawa 2 kantong plastik besar berisi bahan makanan. Tapi begitu masuk rumah, matanya langsung menyapu setiap sudut. "Kok agak berantakan, ya? Coba kamu atur rak piringnya, Tar, biar lebih rapi. Wahyu kan kerja capek, masa pulang lihat rumah berantakan?" Kata-kata itu membuat pipi Lestari terasa panas. Ia ingin menjelaskan bahwa tadi pagi ia sudah membersihkan rumah, tapi ia tahan. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Sepeninggal mertua, Lestari duduk di ruang tamu sambil menatap pintu yang baru saja tertutup. Ada rasa lelah yang mulai mengendap. Ia belum tahu bahwa komentar-komentar kecil seperti itu akan menjadi bibit masalah besar di rumah tangganya nanti. Hujan deras turun sejak siang. Lestari duduk di teras rumah kontrakan, menatap rintik air yang memukul tanah, membentuk genangan di halaman kecilnya.
Tangannya memegang buku catatan keuangan yang selalu ia isi setiap hari. Baris demi baris pengeluaran tercatat rapi. Uang belanja, listrik, air, kebutuhan dapur, dan sedikit tabungan. Ia selalu bangga bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Meski gaji Wahyu tidak berlimpah, ia memastikan semua kebutuhan terpenuhi tanpa berhutang. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini ia merasa usahanya seperti tak berarti. Beberapa hari lalu, saat ia sedang menata belanjaan di dapur, ponsel Wahyu kembali berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Wahyu mengangkat sambil berjalan ke kamar, menutup pintu. Setelah selesai, ia keluar dengan wajah agak tegang. Kata Mama, bulan ini pengeluaran kita besar, ya? Tanya Wahyu tiba-tiba. Lestari berhenti menyimpan beras, menatap suaminya bingung. Besar dari mana? Aku catat semua. Nggak ada yang aneh. Ya, Mama bilang, katanya kamu suka beli barang yang nggak penting. Suara Wahyu terdengar hati-hati, tapi cukup untuk membuat dada Lestari panas. Ia menatap suaminya tajam. Barang nggak penting? Kamu pikir aku ngapain aja di sini? Aku nggak pernah beli apapun tanpa pikir panjang. Yuk. Wahyu mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Aku cuma nyampaikan. Tar, jangan marah. Hari itu, makan malam mereka berlangsung dalam diam. Bukan pertama kali Lestari merasa seolah ada orang ketiga yang ikut mengatur rumah tangganya. Dan bukan wanita lain, tapi mertua sendiri. Minggu berikutnya, Lestari berbelanja seperti biasa di pasar. Ia membeli sayur, ikan, dan sedikit ayam untuk menu akhir pekan. Saat kembali ke rumah, ia terkejut melihat motor mertua sudah terparkir di halaman. Lagi belanja, Tar? Tanya sang mertua begitu Lestari masuk sambil membawa kantong plastik. Iya, Bu. Ini buat masak beberapa hari. Jawabnya sambil tersenyum tipis. Namun, tatapan mata mertuanya langsung tertuju pada daging ayam di plastik. Wah, beli ayam juga? Mahal? Ya, sekarang. Kalau tiap minggu beli begini, gaji Wahyu habis buat makan aja. Nada bicaranya setengah bercanda, tapi jelas menyindir. Lestari mencoba menahan diri. Sekali-sekali, Bu. Wahyu kan suka ayam. Mertua hanya mengangguk, tapi sorot matanya seolah menilai. Sepulangnya Wahyu sore itu, ibunya langsung menyambut dengan kalimat, "Yuk, kamu tuh kerja capek. Coba lihat, istrimu beli ayam segini banyak. Jangan sampai uang kamu habis cuma buat makan enak sesaat." Lestari yang masih di dapur mendengar jelas kalimat itu. Tangannya berhenti mengupas bawang. Ia menatap kosong ke arah jendela. Ada perasaan terhina yang sulit diungkapkan. Malamnya, setelah mertua pulang, Lestari duduk di tepi ranjang. "Yuk, kamu nggak percaya sama aku, ya?" Suaranya lirih. Wahyu menghela napas panjang. "Bukan nggak percaya, tapi Mama kan cuma mengingatkan." "Kalau mengingatkan, kenapa harus menuduh aku beli yang nggak penting? Aku ini juga mikirin kamu. Yuk, aku nggak foya-foya." Wahyu terdiam, memilih mematikan lampu dan berbaring. Bagi Lestari, keheningan itu justru terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Ia sadar, mungkin selama ini ia hanya ingin suaminya membelanya di depan mertua. Tapi kenyataannya, Wahyu memilih diam. Sejak malam itu, setiap kali mendengar suara motor mertua berhenti di depan rumah, dada Lestari terasa sesak. Ia mulai menyiapkan wajah ramah yang dipaksakan, sementara hatinya perlahan menumpuk rasa jengkel yang sulit dibendung. Awal bulan selalu menjadi momen Lestari paling sibuk. Ia duduk di meja makan dengan buku catatan keuangan, struk belanja, dan kalkulator. Wahyu baru saja menerima gaji, dan seperti biasa, ia menyerahkan hampir seluruhnya kepada Lestari untuk diatur. "Ini, Tar. Sisain sedikit buat bensin sama makan siang di kantor," kata Wahyu sambil menyerahkan amplop berisi uang tunai. Lestari menerimanya dengan senyum tipis. Ia langsung menghitung dan memisahkan uang untuk kebutuhan rumah, listrik, air, belanja, tabungan darurat, dan sedikit untuk hiburan. Ia tahu, mengatur keuangan bukan hanya soal mencatat, tapi juga menjaga agar uang cukup sampai akhir bulan. Namun, baru seminggu berjalan, telepon dari mertua datang lagi. Kali ini, Wahyu mengangkatnya di ruang tamu, dan suara ibunya terdengar cukup keras hingga Lestari yang di dapur bisa mendengarnya. "Yu,
Kamu nggak merasa pengeluaran rumah tangga kamu besar banget? Coba kamu cek, jangan-jangan Lestari belanja yang nggak perlu. Mama dapat kabar dari tetangga kamu. Katanya dia sering lihat Lestari beli barang di toko swalayan. Hati-hati. Loh, you. Jangan sampai uang kamu kebuang percuma. Kata-kata itu membuat dada Lestari terasa seperti dipukul. Tetangga? Siapa? Dan kenapa urusan belanjanya jadi bahan gosip? Wahyu hanya menjawab singkat. Iya, MA. Nanti aku perhatiin. Lalu menutup telepon tanpa menoleh ke arah Lestari. Sore itu, saat mereka makan bersama, Lestari memberanikan diri bicara. Kamu percaya aku boros? Yu? Tanyanya pelan. Wahyu menatapnya sebentar lalu menghela napas. Bukan masalah percaya atau enggak. Tapi Mama bilang gitu, masa aku diam aja? Jadi kamu lebih percaya omongan orang daripada lihat sendiri? Nada suara Lestari meninggi. Tar, jangan mulai lagi. Aku capek baru pulang kerja. Lestari terdiam. Suapan nasi di tangannya terasa hambar. Beberapa hari kemudian, fitnah itu semakin menjadi-jadi. Saat Lestari pulang dari pasar, ia bertemu Bu Ratna, tetangga sebelah yang terkenal suka bergosip. Wah, Lestari, belanja lagi? Banyak amat tuh kantongnya, ujarnya sambil tersenyum miring. Lestari hanya menjawab singkat. Iya, Bu. Ini buat seminggu. Namun, tatapan mata itu seolah menyiratkan sesuatu. Malamnya, Wahyu kembali menegur. Tar, kamu belanja apa aja sih tadi? Mama nelpon lagi. Katanya dia dengar dari Bu Ratna kalau kamu sering bawa belanjaan banyak. Kamu nggak mikir gaji aku pas-pasan. Lestari terdiam, lalu meletakkan buku catatan keuangan di depan Wahyu. Lihat sendiri. Semua tercatat. Mana ada aku hambur-hamburin uang? Wahyu hanya melirik sekilas lalu berkata, ya udah, aku cuma minta kamu lebih hati-hati aja. Biar nggak jadi omongan. Bagi Lestari, itu bukan lagi sekadar nasihat. Itu tanda bahwa suaminya mulai mempercayai orang lain lebih daripada dirinya. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Suara hujan di luar semakin membuat suasana muram. Ia mulai merasa sendirian dalam rumah tangga yang baru beberapa tahun dibangunnya. Dan yang paling menyakitkan, sumber rasa sakit itu berasal dari keluarga suaminya sendiri. Di dalam hati, ia berbisik, kalau begini terus, cepat atau lambat semua akan hancur. Hari itu, matahari terik. Lestari baru selesai menjemur pakaian ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Mama mertua, Tar, nanti Mama mau ke rumah ya. Ada yang mau dibicarakan. Nada pesannya singkat, tanpa emotikon, tanpa basa-basi. Lestari menelan ludah, mencoba menepis perasaan tidak nyaman yang langsung muncul. Sekitar pukul 3 sore, motor mertuanya berhenti di depan rumah. Perempuan itu turun sambil membawa tas besar, langsung melangkah masuk tanpa banyak bicara. Wahyu mana? Tanyanya sambil menatap sekeliling. Masih di kantor, Bu, jawab Lestari sopan. Ya sudah, Mama mau ngomong sama kamu dulu, ucapnya sambil duduk di kursi ruang tamu. Lestari ikut duduk, tangannya meremas ujung jilbab. Mertuanya membuka tas dan mengeluarkan sebuah buku catatan. Ini, Mama bikin daftar pengeluaran rumah tangga kalian. Menurut Mama, ini lebih hemat. Listrik jangan lebih dari segini, air segini, belanja segini. Dan Mama rasa, kalian gak perlu beli lauk macam-macam. Cukup tempe, tahu, sama sayur. Daging atau ayam cukup sebulan sekali. Lestari tertegun. Tapi Bu, Mas Wahyu kan butuh makan yang bergizi. Dia kerja di luar. Mertuanya memotong, ah, itu cuma alasan. Mama dulu ngurus rumah tangga tanpa daging tiap minggu. Suami Mama sehat-sehat saja. Kamu ini masih muda, harus belajar hemat. Apalagi uang gaji Wahyu itu bukan uang kamu, tapi uang hasil kerja keras dia. Kalimat itu menusuk telinga Lestari. Ia mencoba tetap tenang. Bu, saya sudah catat semua pengeluaran. Semua sesuai kebutuhan. Ya. Tapi kebutuhan menurut kamu belum tentu benar menurut Mama, jawab sang mertua ketus. Tak lama kemudian, Wahyu pulang. Mertua langsung menyodorkan daftar pengeluaran buatannya. Yuk, mulai bulan depan pakai ini ya. Biar uang kamu nggak habis sia-sia.
katanya sambil melirik Lestari. Wahyu menerima kertas itu tanpa protes, bahkan mengangguk. Iya, Ma. Lestari merasa seperti tidak dianggap. Seolah perannya sebagai pengatur keuangan rumah tangga sudah dicabut tanpa diskusi. Malamnya, Lestari mencoba berbicara dengan Wahyu. Yu, kamu nggak percaya sama aku lagi? Bukan gitu, Tar. Mama cuma mau bantu. Lagian, ide Mama masuk akal juga. Kita bisa hemat banyak. Tapi kan itu berarti semua keputusan diambil Mama. Aku ini istrimu atau cuma orang yang masak di rumah? Nada suara Lestari meninggi. Wahyu menghela napas. Tar, jangan bikin masalah dari hal kecil. Bagi Lestari, ini bukan hal kecil. Ini tentang harga dirinya sebagai istri. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya. Jika untuk urusan uang saja Wahyu lebih memilih mendengarkan ibunya, bagaimana nanti jika masalah yang lebih besar datang? Dan sejak hari itu, rasa curiga dan sakit hati yang ia pendam semakin menebal. Hari Minggu pagi, Lestari baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika suara motor berhenti di depan rumah. Tanpa aba-aba, mertuanya sudah masuk ke teras sambil mengucapkan salam. Wah, pagi-pagi sudah wangi masakannya, ucap sang mertua dengan nada datar. Lestari membalas senyum tipis. Iya, Bu. Ini ada sayur asem sama ikan goreng, mau sekalian makan? Nanti aja. Mama mau lihat-lihat rumah dulu, sudah lama nggak kesini. Katanya sambil langsung berjalan ke arah ruang tengah. Lestari mengikutinya. Awalnya ia kira sang mertua sekadar ingin melihat perkembangan rumah. Tapi ternyata perempuan itu membuka lemari dapur, memeriksa isi kulkas, bahkan membuka beberapa kotak penyimpanan. Ini panci baru, ya? Tanyanya sambil mengangkat sebuah panci stainless steel. Lestari menjawab pelan, iya, Bu. Yang lama bocor, jadi aku ganti. Kebetulan lagi diskon di toko. Diskon? Berapapun harganya, itu tetap pakai uang Wahyu, kan? Kenapa nggak bilang dulu sama dia? Mama saja kalau mau beli barang besar dulu minta izin papa kamu. Lestari menahan napas. Bu, ini cuma panci. Dan itu untuk masak makanannya Mas Wahyu juga. Panci, baju, atau apapun itu, tetap saja kamu harus tahu diri. Jangan seenaknya pakai uang suami. Jawab mertuanya dengan nada yang terdengar seperti ceramah. Tak cukup sampai di situ, sang mertua menatap sepatu di dekat pintu. Ini sepatu baru juga? Kamu belanja terus ya, Tar? Nggak heran uang Wahyu cepat habis. Lestari menelan ludah. Sepatu itu memang baru, tapi dibelinya dari uang hasil menjual kue pesanan tetangga, bukan dari gaji suami. Bu, sepatu ini dari uang saya sendiri, hasil jualan kue. Ah, alasan saja. Mama sudah dengar dari tetangga, katanya kamu suka belanja diam-diam. Kamu pikir Mama nggak tahu? Ucapan itu seperti tamparan keras bagi Lestari. Ia ingin membela diri, tapi suaranya tercekat. Siang itu, ketika Wahyu pulang dari membeli bensin, ibunya langsung menyambut dengan nada tegas. Yu, kamu harus lebih tegas sama istrimu. Dia ini boros. Lihat saja, panci baru, sepatu baru. Kalau kamu nggak awasi, karir kamu bisa hancur karena dia. Wahyu menatap Lestari, lalu menatap ibunya. Tar, benar kamu beli semua itu dari uang belanja? Lestari berusaha menjelaskan, panci memang dari uang belanja, tapi itu kebutuhan. Sepatu dari uang saya sendiri, Yu. Sumpah. Namun, Wahyu hanya menghela napas dan berkata, lain kali minta izin dulu. Biar nggak jadi bahan omongan. Kata-kata itu menohok. Bukan hanya karena Wahyu seperti tak mempercayainya, tapi juga karena ia seakan menganggap pendapat orang lebih penting daripada kebenaran dari istrinya sendiri. Malam itu, Lestari duduk sendirian di kamar. Lampu sudah dipadamkan, tapi matanya tak mau terpejam. Ia mulai merasakan bahwa dirinya sedang dijebak dalam lingkaran gosip dan tuduhan yang seolah tak akan pernah berakhir. Beberapa hari setelah kejadian panci dan sepatu, suasana rumah semakin dingin. Wahyu jarang mengajak Lestari bicara, dan kalaupun berbicara, hanya seputar hal-hal teknis, makan, cucian, atau tagihan. Suatu sore, Wahyu pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa wajah serius. Tar, mulai bulan depan, gaji aku masuk rekening Mama.
Dari sana mama yang atur semua pengeluaran kita. Lestari sontak terdiam. Apa? Kenapa harus begitu? Biar lebih tertib. Mama bilang, kalau semua diatur dia, kita bisa nabung lebih banyak. Lagian, mama sudah pengalaman urus rumah tangga. Jawab Wahyu tanpa menatap istrinya. Tapi, Yu, ini rumah tangga kita. Seharusnya kita yang atur. Bukan orang lain, apalagi mama. Suara Lestari bergetar, separuh karena marah, separuh karena sedih. Wahyu menghela napas panjang. Tar, aku nggak mau debat. Aku cuma mau semua lebih aman. Aku juga capek dengar mama ngomel tentang pengeluaran kita. Lagian, kamu kan bisa minta uang ke mama kalau butuh. Kata-kata itu terasa seperti meruntuhkan martabat Lestari. Bukan hanya ia tidak dipercaya, tapi sekarang ia harus meminta uang untuk setiap keperluan rumah tangga, bahkan untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, rencana itu langsung dijalankan. Mertua datang sambil membawa buku catatan tebal dan beberapa amplop. Nih, Tar, mama kasih uang belanja buat seminggu. Jangan minta lebih, ya. Kalau ada sisa, kasih balik ke mama. Jangan sampai kayak kemarin, barang-barang gak penting dibeli, katanya sambil menyodorkan amplop itu. Lestari menatap amplop itu lama. Jumlahnya memang cukup untuk kebutuhan dasar, tapi sangat pas-pasan. Tidak ada ruang untuk hal tak terduga. Bu, kalau misalnya ada kebutuhan mendadak, ya bilang ke mama. Tapi jangan seenaknya. Mama harus tahu untuk apa. Nggak boleh sembarangan, jawab sang mertua tegas. Hari-hari berikutnya, Lestari mulai merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Untuk membeli sabun mandi, ia harus melapor. Untuk membeli bumbu dapur tambahan, ia harus menunggu konfirmasi. Puncaknya terjadi ketika suatu sore, Lestari meminta uang tambahan untuk membeli obat batuk karena dirinya sedang flu. Mertua menjawab dingin lewat telepon. Obat batuk bisa bikin sendiri dari jahe sama madu. Nggak usah beli. Hemat itu penting. Lestari memegang ponselnya erat-erat. Air matanya jatuh. Bukan karena sakit di tenggorokan, tapi karena luka di hatinya semakin dalam. Di dalam hati, ia mulai menyadari bahwa ini bukan lagi soal hemat atau tidak. Ini adalah soal kuasa, dan ia sedang dipaksa untuk menyerahkannya. Minggu pagi itu, Lestari dan Wahyu diundang makan siang di rumah keluarga besar Wahyu. Awalnya, ia berharap suasananya akan menyenangkan, sekadar berkumpul, bercengkerama, dan menikmati masakan bersama. Namun, baru saja ia masuk ruang tamu, beberapa pasang mata langsung meliriknya sambil berbisik-bisik. Itu kan Lestari, katanya boros, ya? Terdengar lirih dari arah sepupu Wahyu. Boros? Nggak cuma itu. Aku dengar dia suka ngabisin gaji Wahyu buat belanja yang nggak penting. Timpal yang lain sambil menahan tawa kecil. Lestari pura-pura tak mendengar, tapi hatinya mencelos. Pandangannya mencari-cari Wahyu, berharap suaminya akan menyadari situasi ini. Namun, Wahyu sedang asyik berbincang dengan pamannya, seolah tak ada apa-apa. Tak lama kemudian, mertuanya memanggil semua anggota keluarga untuk duduk di meja makan. Saat semua sudah berkumpul, ia mulai bercerita dengan suara yang cukup keras. Kemarin mama sempat kaget. Lihat pengeluaran rumah Wahyu ini besar sekali. Mama sampai harus turun tangan, biar uangnya nggak habis percuma. Maklum, istrinya belum terlalu ngerti cara mengatur keuangan. Beberapa orang tertawa kecil, beberapa lainnya mengangguk seolah mengerti. Lestari ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Tapi jika ia bicara sekarang, ia takut justru akan terlihat seperti mencari pembenaran di depan umum. Saat makan, salah satu bibi Wahyu berkomentar, Lestari, nanti kalau sudah pintar ngatur uang, pasti Wahyu makin sukses. Jangan suka foya-foya. Ya. Komentar itu membuat wajah Lestari terasa panas. Ia tersenyum hambar, tapi di dalam hati, ia menangis. Sepulang dari acara itu, di dalam mobil, Lestari mencoba membuka pembicaraan. Yuk, tadi mama ngomongnya keterlaluan. Semua orang jadi salah paham sama aku. Wahyu menghela napas. Tar, mama cuma bercanda. Jangan dibawa serius. Lagian, keluarga kita sendiri ini. Bercanda? Itu fitnah. Mereka semua jadi pikir aku boros dan gak bisa ngatur uang.
Kamu nggak lihat aku dipermalukan di depan semua orang? Tar, tolong jangan besar-besarkan. Aku nggak mau ribut soal ini lagi, jawab Wahyu dengan nada lelah. Sejak hari itu, gosip tentang istri boros mulai beredar di lingkar keluarga besar. Setiap kali bertemu kerabat, Lestari selalu merasa ada tatapan merendahkan, seolah semua sudah percaya pada cerita yang dibangun mertuanya. Dan yang paling menyakitkan, suaminya tetap diam. Sejak gosip itu menyebar, posisi Lestari di rumah semakin terpinggirkan. Bukan hanya urusan keuangan yang sepenuhnya diambil alih mertua, tapi juga keputusan-keputusan penting lain. Mulai dari renovasi rumah, rencana liburan, hingga pembelian perabotan baru, semuanya dibicarakan langsung antara Wahyu dan ibunya. Suatu malam, Lestari menemukan Wahyu sedang duduk di ruang tamu, berbicara serius lewat telepon. Iya, Ma. Kalau Mama rasa cat warna krem lebih bagus, ya sudah pakai itu saja. Nggak usah tanya Lestari, ucap Wahyu sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, dada Lestari terasa sesak. Ketika telepon ditutup, ia mencoba mengajak bicara. Yu, itu tentang cat dinding? Kenapa nggak tanya aku juga? Kan aku yang setiap hari di rumah. Ah, Tar, Mama sudah pengalaman. Dia tahu warna yang bagus. Lagian, kamu kan sering gak sejalan sama Mama. Aku nggak mau ribut, jawab Wahyu singkat sambil membuka laptopnya. Bagi Lestari, ini bukan hanya soal warna cat. Ini tentang suaranya yang sudah tidak dianggap penting. Ia seperti tamu di rumahnya sendiri. Puncaknya datang ketika Wahyu mengumumkan bahwa mereka akan pindah sementara ke rumah mertua, supaya lebih hemat. Pindah? Tapi, Yu, rumah ini kan hasil tabungan kita. Kenapa harus pindah? Biar Mama bisa bantu urus semuanya. Kita juga bisa lebih dekat sama keluarga, jawab Wahyu, seolah itu adalah keputusan yang wajar. Keputusan itu dibuat tanpa diskusi, tanpa mempertimbangkan perasaan Lestari. Keesokan harinya, saat ia mencoba membicarakan ulang, Wahyu hanya berkata, Tar, aku sudah bilang ke Mama. Nggak enak kalau dibatalkan. Lagian ini demi kebaikan kita. Di malam-malam berikutnya, Lestari mulai sering menangis sendirian. Ia merasa perlahan-lahan kehilangan haknya sebagai istri. Bukan hanya kehilangan kendali, tapi juga kehilangan tempat untuk bersandar. Dan di dalam hatinya, mulai tumbuh sebuah keyakinan yang menakutkan. Jika dibiarkan, ia akan kehilangan lebih dari sekadar suara. Ia bisa kehilangan dirinya sendiri. Hari itu, Lestari resmi pindah ke rumah mertua. Beberapa barang pribadi dibawa, tapi sebagian besar perabotan dan hiasan rumah mereka dibiarkan di tempat lama. Saat ia menginjakan kaki ke rumah besar bercat krem pucat itu, hawa dingin menyambutnya, bukan dari AC, tapi dari tatapan sang mertua. Mama sudah siapkan kamar di lantai 2. Ingat, ya, jangan banyak bawa barang. Biar rapi, kata mertuanya sambil melirik koper Lestari yang sedikit lebih besar dari milik Wahyu. Kamar itu rapi, tapi terasa asing. Tidak ada sentuhan pribadinya. Hanya furnitur standar dan aroma pewangi ruangan yang menusuk. Lestari menaruh koper di pojok, mencoba mengatur napas. Hari-hari pertama, ia masih berusaha menyesuaikan diri. Namun, sejak pagi buta, ia sudah mendengar suara mertuanya memberi instruksi. Lestari, kalau cuci piring jangan boros sabun. Mama sudah hitung. 1 botol itu harus tahan sebulan. Lestari, kalau masak, jangan terlalu banyak minyak. Mahal sekarang. Lestari, setrika bajunya jangan terlalu lama. Listrik bisa membengkak. Setiap gerak-geriknya seperti diawasi. Bahkan ketika sedang duduk di ruang tamu membaca buku, sang mertua akan melirik dan berkata, kalau ada waktu senggang, mending bantu di dapur. Jangan cuma duduk. Wahyu jarang ada di rumah karena sibuk bekerja. Tapi anehnya, setiap ia pulang, mertuanya selalu memberi laporan. Yu, tadi Lestari masaknya terlalu asin. Mama sampai nggak selera makan. Yu, tadi Lestari nyetrika sambil nonton TV. Itu buang-buang listrik. Wahyu hanya mengangguk, tanpa membela. Kadang malah menatap Lestari dengan sorot kecewa. Tar, kenapa sih nggak nurut sama Mama? Dia kan cuma mau yang terbaik. Ucapnya suatu malam sebelum tidur. Lestari menahan air mata. Ia tahu, di mata Wahyu, kata-kata ibunya selalu lebih benar daripada penjelasannya sendiri.
Yang paling membuatnya tertekan adalah ketika ia harus meminta uang langsung ke mertua untuk belanja harian. Bu, besok mau beli sayur dan telur, uangnya. Mertua langsung membuka dompet, menghitung lembaran, lalu menyerahkan dengan wajah penuh perhitungan. Nih, jangan sampai minta lagi. Hemat-hemat, ya. Di dalam hati, Lestari mulai merasa seperti pembantu di rumah itu, bukan istri Wahyu. Setiap malam, sebelum tidur, ia memandang langit-langit kamar dan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini yang disebut demi kebaikan rumah tangga? Pagi itu, Lestari keluar sebentar untuk membeli sayur di warung dekat rumah mertua. Ia berusaha ramah menyapa beberapa tetangga yang sedang berkumpul di depan rumah, namun hanya mendapat balasan senyum tipis, bahkan ada yang pura-pura tidak melihatnya. Saat sedang memilih tomat, ia mendengar bisik-bisik di belakangnya. Itu kan menantunya Bu Ratna? Iya, aku dengar dia suka ngabisin uang suaminya. Pantas suaminya sampai pindah ke rumah ibunya. Katanya juga sering ngomel sama mertuanya. Aduh, kasihan Bu Ratna. Lestari mematung. Ternyata cerita itu sudah sampai ke telinga orang-orang di sekitar. Ia menahan napas, mencoba tetap tenang, lalu membayar belanjaannya tanpa menoleh. Sesampainya di rumah, ia langsung menemui Wahyu. Yuh, gosip itu sudah sampai ke tetangga. Aku malu, semua orang pasti berpikir aku istri yang gak tahu diri. Namun, bukannya menunjukkan simpati, Wahyu malah berkata, ya sudah, berarti kamu harus buktikan kalau itu nggak benar. Jaga sikap kamu, Tar. Jangan sampai mama tambah kecewa. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk. Lestari ingin berteriak, mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan semua tuduhan itu. Tapi ia tahu, pembelaannya akan dianggap sebagai alasan semata. Beberapa hari kemudian, gosip itu berkembang. Ada kabar bahwa Lestari sering meminta uang lebih dari yang diberikan mertua, dan menggunakannya untuk keperluan pribadi yang tidak jelas. Padahal kenyataannya, ia bahkan sering menombok dari uang tabungannya sendiri untuk menutup kebutuhan dapur yang kurang. Suatu sore, saat ia sedang menjemur pakaian di halaman, seorang tetangga lewat dan berkata dengan nada menyindir. Wah, rajin banget, Mbak. Katanya kalau tinggal di rumah mertua harus pintar-pintar ambil hati, ya? Kalimat itu terdengar manis di luar, tapi tajam di telinga Lestari. Malamnya, ia menangis di kamar sambil memeluk bantal. Ia merasa semua orang sudah memvonisnya bersalah tanpa mau mendengar penjelasan. Lebih parahnya lagi, orang yang seharusnya paling membelanya, justru diam, bahkan kadang ikut mengamini cerita yang tidak benar itu. Di sudut hatinya, Lestari mulai merasakan sesuatu yang baru, kemarahan. Kemarahan yang perlahan mengikis kesabarannya. Beberapa malam terakhir, Lestari jarang bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, ia teringat wajah-wajah tetangga yang berbisik-bisik, tatapan sinis mertua, dan suara datar Wahyu yang selalu membelanya. Bukan pada Lestari, tapi pada ibunya. Suatu malam, setelah makan malam yang penuh sunyi, Lestari memberanikan diri berbicara. Yu, aku mau bicara. Aku capek. Yu, capek dibilang boros, capek dibilang gak tahu diri. Aku gak pernah ngabisin uang kamu. Semua yang aku belanjakan itu buat kebutuhan kita. Wahyu hanya menghela napas, menaruh sendok, lalu berkata, Tar, aku ngerti kamu pengen didengar. Tapi masalahnya, kalau mama yang ngomong, aku nggak bisa nggak percaya. Dia orang tua aku. Lestari menatapnya lama. Kata-kata itu jelas. Di hadapan Wahyu, kepercayaan ibunya akan selalu mengalahkan penjelasan sang istri. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar lebih pagi dari biasanya. Di sana, ia sengaja menyapa beberapa pedagang yang sudah lama mengenalnya. Mbak Lestari, jarang kelihatan sekarang. Katanya pindah ke rumah mertua, ya? Tanya seorang pedagang. Iya, Bu. Sementara waktu saja. Lagi hemat-hemat, jawabnya sambil tersenyum tipis. Ia sengaja berbicara santai, tapi di dalam hati ia mulai menyusun rencana. Membersihkan namanya sedikit demi sedikit, mulai dari orang-orang yang mau mendengarkan. Namun, rencana itu tak berjalan mulus. Sore harinya, saat ia pulang, mertuanya sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah tak bersahabat. Kamu tadi cerita-cerita sama orang pasar? Mama nggak suka. Urusan rumah tangga jangan diumbar keluar.
Kalau ada yang salah, itu urusan kita, bukan orang lain. Lestari terdiam. Ia tahu, kalau membantah sekarang, itu sama saja memancing perang terbuka. Tapi di dalam hati, ada suara yang semakin keras berbisik. Kalau terus diam, aku akan habis dimakan keadaan. Malam itu, Lestari menulis sesuatu di buku catatannya. Kalau mereka terus menekan aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang salah. Itu bukan sekadar catatan, itu awal dari tekad yang mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, Lestari mulai mengubah caranya menghadapi situasi. Ia tidak lagi terburu-buru membantah setiap tuduhan, melainkan diam dan mencatat semuanya di buku kecil yang selalu ia sembunyikan di laci meja rias. Setiap kali mertua memberikan uang belanja, ia mencatat jumlahnya, tanggalnya, dan semua barang yang dibeli, lengkap dengan harga. Setiap kali ia menombok dari tabungan pribadinya, ia menulisnya di sana juga. Buku kecil itu menjadi saksi bisu, sebuah bukti yang kelak akan ia tunjukkan jika saatnya tiba. Di dapur, ia juga mulai menyimpan struk belanja di sebuah amplop. Ia tahu, suatu saat orang akan mempertanyakan kemana perginya uang yang ia pegang, dan ia akan siap dengan jawabannya. Namun, diam-diam ia juga mulai membuka mata pada hal lain, kebiasaan mertuanya. Bagaimana sang mertua sering mengundang arisan di rumah, memakai bahan-bahan dapur yang dibeli dari uang belanja Lestari, tapi kemudian mengeluh bahwa persediaan cepat habis. Bagaimana sang mertua kadang memberi oleh-oleh ke kerabat, tapi mengaku ke Wahyu bahwa itu dibeli oleh Lestari. Lestari tidak langsung menegur. Ia hanya tersenyum tipis setiap kali hal itu terjadi, sambil menambahkan catatan di bukunya, ini yang sebenarnya. Suatu sore, ia sengaja duduk di teras sambil mengupas bawang, ketika beberapa tetangga lewat. Loh, Mbak Lestari rajin banget. Katanya cuma bisa menghabiskan uang, ternyata jago juga masak. Celetuk salah satu dari mereka. Lestari hanya tersenyum. Ah, gosip itu suka melebih-lebihkan. Saya ini masak tiap hari, cuma jarang orang lihat. Ia sengaja bicara cukup keras agar terdengar hingga ke dalam rumah. Dan benar saja. Beberapa menit kemudian, mertuanya keluar dengan wajah sedikit kesal. Tar, kamu jangan memancing omongan orang. Lestari hanya menunduk, tapi di dalam hatinya ia tahu. Sedikit demi sedikit, orang mulai melihat sisi lain dari dirinya. Namun, ia sadar satu hal, semua ini hanya pemanasan. Pertempuran yang sebenarnya belum dimulai. Pagi itu, Wahyu pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang, langkahnya berat, dan tanpa banyak bicara ia langsung masuk kamar. Lestari yang sedang menyapu ruang tamu segera menyusul. Yu, ada apa? Kok pulang siang? Tanyanya hati-hati. Wahyu duduk di tepi ranjang, menunduk. Di kantor, ada yang bilang aku nggak profesional. Terlalu banyak urusan pribadi yang ganggu kerja. Lestari mengerutkan dahi. Maksudnya? Entahlah. Ada gosip kalau aku sering dipanggil mama atau kamu untuk urusan rumah. Sampai-sampai kerjaanku terbengkalai. Lestari terkejut. Ia sama sekali tidak pernah memanggil Wahyu saat jam kerja, kecuali benar-benar darurat. Yu, aku nggak pernah ganggu kamu di jam kerja. Apalagi sampai bikin orang kantor ngomong begitu. Wahyu menghela napas panjang. Aku tahu, tapi mereka bilang gosip itu datang dari orang dekat. Aku nggak mau nuduh, tapi kamu pikir itu dari aku? Potong Lestari dengan suara gemetar. Wahyu terdiam. Diam yang justru menjawab lebih banyak daripada kata-kata. Siang itu, Lestari mendengar suara mertua di telepon, berbicara dengan seseorang. Iya, anak saya tuh jadi susah fokus di kantor. Istrinya banyak maunya, nggak bisa diatur. Kadang nyuruh pulang cepat. Kasihan dia. Dada Lestari berdegup kencang. Jadi benar? Sumber fitnah itu adalah mertuanya sendiri. Bukan hanya mencemarkan namanya di lingkungan rumah, tapi sekarang juga menyeret reputasi Wahyu di kantor. Malamnya, Lestari mencoba bicara lagi. Yu, aku tahu yang ngomong ke orang kantor itu siapa. Aku dengar sendiri mama di telepon. Tolong, Tar. Jangan nuduh mama lagi. Aku udah cukup pusing di kantor. Aku nggak mau tambah masalah di rumah. Kata-kata itu seperti menamparnya. Bukan hanya ia tidak dipercaya, tapi seolah ia tidak punya hak membela diri. Di dalam hatinya, Lestari tahu, permainan ini sudah kelewat batas.
kalau ia terus diam, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi juga masa depan Wahyu. Dan kali ini, ia bertekad untuk tidak lagi sekadar mencatat dan mengumpulkan bukti. Ia akan mulai bergerak. Malam itu, Lestari duduk di meja makan sendirian. Semua sudah tidur, tapi lampu dapur masih menyala. Di depannya, terbuka buku catatan berisi semua pengeluaran, struk belanja, dan catatan kecil yang ia buat selama ini. Ia mulai memikirkan satu hal. Kalau aku ungkap semua ini sekarang, Wahyu pasti nggak percaya. Tapi kalau aku tunjukkan di waktu yang tepat, dia nggak akan bisa menyangkal. Langkah pertamanya adalah memperluas lingkaran pendengar. Selama ini ia hanya bersikap pasif, menunggu orang bertanya, lalu memberi jawaban seperlunya. Kali ini, ia akan memanfaatkan momen untuk memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya, tanpa terkesan mencari perhatian. Pagi berikutnya, ia sengaja membantu salah satu tetangga, Bu Rini, mengurus hajatan kecil. Ia memasak, mengatur meja, dan memastikan semua tamu terlayani. Beberapa tetangga yang dulu sering mendengar gosip buruk mulai berbisik-bisik, namun kali ini dengan nada berbeda. Mbak Lestari ternyata rajin ya, nggak kayak yang saya dengar. Siang harinya, ia memutuskan langkah kedua, mempelajari kebiasaan mertuanya lebih detail. Ia mulai memperhatikan kemana perginya uang belanja tambahan yang sering diberikan Wahyu lewat sang ibu. Diam-diam, ia menemukan bahwa sebagian digunakan untuk keperluan pribadi sang mertua, bahkan untuk membeli barang-barang mahal yang tak ada hubungannya dengan kebutuhan rumah tangga. Namun, Lestari tahu bahwa mengungkapkan ini secara langsung akan memicu perang besar. Karena itu, ia memilih mengumpulkan bukti berupa struk dan bahkan foto-foto barang tersebut. Langkah ketiga adalah menunggu saat yang tepat. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Suatu sore, Wahyu pulang dengan wajah lelah, membawa kabar bahwa bosnya mulai mempertanyakan loyalitasnya. Aku harus buktikan ke mereka kalau aku fokus kerja. Kalau enggak, posisiku bisa digeser. Keluhnya. Disitulah Lestari melihat celah. Jika reputasi Wahyu di kantor rusak karena fitnah yang sama, maka membongkar kebohongan ini bukan hanya demi dirinya, tapi juga demi masa depan Wahyu sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Lestari menatap suaminya dan berkata pelan, "Yu, aku akan buktikan siapa yang bikin semua ini. Tapi janji, kalau aku berhasil, kamu mau percaya sama aku." Wahyu menatapnya lama, lalu mengangguk. Meski dengan raut wajah yang masih penuh keraguan. Di hati Lestari, tekadnya semakin bulat. Pertarungan sesungguhnya sebentar lagi akan dimulai. Pagi itu, Lestari sengaja berangkat lebih awal ke pasar bersama Bu Rini, tetangga yang cukup disegani di lingkungan. Ia tahu, Bu Rini dikenal pintar membaca situasi dan pandai menyebarkan kabar, baik maupun buruk, dengan cepat. Saat kembali dari pasar, Lestari sengaja mengajak Bu Rini mampir sebentar ke rumah. Di ruang tamu, mertuanya sedang duduk sambil merapikan tumpukan kain untuk dijahit. "Oh, Bu Rini, ayo masuk," sapa mertua dengan ramah. Bu Rini tersenyum. "Wah, rumahnya selalu rapi ya, Bu." Lestari hanya duduk di sudut, pura-pura sibuk membereskan belanjaan. Ia tahu, mertuanya seringkali tak bisa menahan diri ketika ada orang lain untuk diajak bicara, apalagi soal dirinya. Tak butuh waktu lama sebelum kalimat itu meluncur. "Ah, rapi sih rapi, Bu, tapi uang belanja tuh habisnya cepet sekali. Saya sampai kasihan sama Wahyu. Istrinya ini kadang gak bisa ngatur uang." Bu Rini melirik sekilas ke arah Lestari, seolah menunggu reaksinya. Lestari tetap diam, hanya menunduk sambil menyusun sayuran ke dalam kulkas. Mertuanya melanjutkan, suaranya sedikit meninggi, "Makanya saya suka titip pesan ke Wahyu. Jangan terlalu nurut. Kalau enggak, ya begini, kerjaannya di kantor terganggu." Ucapan itu seperti duri yang menusuk. Tapi Lestari tahu ini adalah momen emas. Ia dengan sengaja meninggalkan pintu dapur terbuka lebar, sehingga suara mereka terdengar jelas ke tetangga yang sedang lewat dan berhenti di pagar untuk menyapa. Dengan nada pelan tapi cukup terdengar, Lestari berkata, "Mama, semua uang belanja saya catat. Kalau mau, saya bisa tunjukkan satu-satu di depan Bu Rini." Mertuanya terdiam sejenak, tampak tidak menyangka Lestari akan menanggapi. Bu Rini segera menimpali, "Wah, kalau Mbak Lestari sampai nyatet semua, berarti memang hati-hati ya, Bu. Jangan sampai salah paham." Nada suaranya datar,
Tapi Lestari tahu Burini sedang menyerap semua informasi untuk nanti disebarkan. Meski mertuanya buru-buru mengalihkan topik, Lestari bisa melihat sedikit kegelisahan di wajahnya. Dan yang terpenting, beberapa saksi sudah mendengar langsung bagaimana mertua menuduhnya. Ini langkah pertama untuk membalikkan keadaan. Malamnya, Lestari menandai di buku catatannya. Hari ini, benih kebenaran mulai tertanam di telinga orang lain. Beberapa hari setelah kejadian di ruang tamu, gosip mulai berbalik arah. Tidak lagi hanya berisi tuduhan bahwa Lestari boros, tapi mulai muncul cerita bahwa mungkin ada kesalahpahaman. Sumbernya jelas, Burini yang selalu ramah namun tak pernah bisa menyimpan cerita terlalu lama. Lestari tahu ini adalah tanda bahwa waktunya semakin dekat untuk mengungkapkan semuanya. Malam itu, saat Wahyu baru pulang kerja, ia menunggu di meja makan dengan wajah tenang. "Yuh, aku mau kamu lihat sesuatu," katanya sambil mengeluarkan buku catatan, amplop struk, dan beberapa foto barang-barang yang dibeli mertuanya dengan uang belanja tambahan. Awalnya Wahyu hanya menatap datar. "Aku nggak mau kita ribut lagi soal mama," ucapnya pelan. "Aku juga nggak mau ribut. Tapi ini bukan cuma soal mama atau aku. Ini soal nama baik kamu di kantor. Gosip yang mama sebarkan di sini bisa sampai ke telinga yang salah," jawab Lestari mantap. Ia membuka halaman demi halaman catatan, menunjuk tanggal, jumlah, dan barang yang dibeli. Lalu menunjukkan struk belanja yang cocok dengan catatan tersebut. "Ini semua uang belanja dari kamu." Dan ini, Lestari mengeluarkan foto-foto tas dan kain mahal yang ia temukan di kamar mertua. "Barang-barang ini dibeli setelah mama bilang ke kamu kalau uang belanja habis sebelum waktunya." Wahyu mulai terlihat goyah, tapi ia belum sepenuhnya percaya. "Bisa aja itu kebetulan, Tar?" Lestari menatapnya dalam-dalam. "Kalau cuma aku yang bilang, memang bisa dibilang kebetulan. Tapi ada orang lain yang dengar mama sendiri ngomong soal uang belanja itu, dan aku minta mereka bicara langsung ke kamu." Keesokan harinya, Lestari sengaja mengundang Burini dan satu tetangga lain, Pak Darto, untuk mampir saat Wahyu ada di rumah. Dalam obrolan santai, Burini dengan gaya bercandanya menceritakan bagaimana ia mendengar mertua menuduh Lestari di depan orang, lalu disanggah Lestari dengan bukti catatan. Pak Darto, yang kebetulan juga pernah melihat Lestari belanja hemat di pasar, ikut menambahkan cerita bahwa gosip tentang Lestari boros itu tidak sesuai kenyataan. Wahyu hanya diam sepanjang obrolan itu. Namun, Lestari tahu, diamnya Wahyu kali ini bukan berarti ia tak mendengar, melainkan karena ia mulai menyadari bahwa istrinya tidak seburuk yang selama ini ia kira. Malamnya, Wahyu tak banyak bicara. Tapi Lestari mendengar napasnya berat saat berbaring, seolah pikirannya mulai penuh dengan pertanyaan yang dulu ia tutup rapat. Hari Minggu pagi, suasana rumah terasa tegang sejak subuh. Wahyu duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, sementara mertuanya mondar-mandir di dapur sambil menggerutu, entah sengaja atau tidak, agar suaranya terdengar. "Aku capek difitnah sama menantu sendiri. Semua orang di komplek pasti mikir aku ini perempuan jahat," katanya lantang. Lestari mendengar jelas dari kamar. Ia menarik napas panjang, lalu keluar membawa buku catatan, struk, dan foto-foto yang sudah disiapkan sebelumnya. "Mama," katanya dengan nada datar, "hari ini kita selesaikan semua," di depan Wahyu. Mertua terdiam sejenak, lalu membalas, "Apa lagi yang mau kamu bicarakan? Semua orang sudah tahu kelakuan kamu." Lestari meletakkan semua bukti di meja, menatap Wahyu. "Yuk, ini kesempatan terakhir untuk kita bicara jujur. Aku sudah kumpulkan semua bukti, saksi juga sudah jelas. Kalau kamu tetap memilih percaya sama gosip, berarti aku tahu di mana posisiku." Suasana mendadak sunyi. Hanya terdengar suara detik jam dinding. Wahyu menunduk, membuka lembar demi lembar catatan, membandingkan dengan struk. Ia terdiam lama di foto-foto barang mahal yang ada di kamar ibunya. "Mama, ini benar semua?" Suaranya bergetar. Mertua segera menjawab cepat, "Itu fitnah. Dia sengaja nyari muka biar kamu ninggalin mama." Lestari tetap tenang. "Kalau aku mau ninggalin mama, aku nggak akan tahan sampai sejauh ini. Aku cuma mau kamu tahu yang sebenarnya." Wahyu berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar. Tangannya mengepal, wajahnya sulit dibaca. Akhirnya, ia berbalik, menatap Lestari dengan mata yang memerah. "Aku butuh waktu," ucapnya singkat, lalu meninggalkan ruangan menuju kamar,
menutup pintu dengan pelan. Mertuanya mendengus, tapi matanya mulai gelisah. Lestari tahu, meski belum ada keputusan, hari ini retakan besar telah muncul di dinding kepercayaan Wahyu pada ibunya. Retakan yang tak akan mudah diperbaiki. Ia kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menulis satu kalimat di buku hariannya. Hari ini, pilihan mulai terbentuk. Besok, mungkin akan ada yang runtuh.